Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Shalom sidang jemaat Tuhan, selamat datang di online service GBAP Bunga Bakung Robinson. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari siapkan hati kita, siapkan diri kita dan catatan kita, serta posisi yang nyaman untuk beribadah. Selamat beribadah, mari memuji Tuhan dan nikmati hadirat-Nya. Mari sidang jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri yang ada di rumah. Saya mau tanya kepada sidang jemaat Tuhan, siapa yang sudah bersyukur hari ini? Coba lambaikan tanganmu. Kita mau sama-sama bersyukur hari ini di hadapan Tuhan kita, amin. Amin, haleluya. Come on, ayo tepuk tangan sidang jemaat Tuhan yang di rumah. Dengan semangat kita mau menari buat Tuhan kita. Dan kita mau bersyukur, katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Dengan iman ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Haleluya. Ayo kita goyangkan badan kita. Kita menari buat Tuhan kita. Mari kita semua katakan lagi. One. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Katakan, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami angkat tanganku, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu
semua menari. Yeay. Mari kita katakan semuanya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Mari tepuk tangan di rumah semua, come on. Mari kita semua sama-sama, kita katakan semua. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu akan berhenti. Meninggikan namamu. Dengan iman kita katakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua diberikan sukacita pada pagi hari ini. Dan biarlah kita semua mau mempersiapkan hati kita untuk diajar oleh roh yang lembut, roh yang manis yang ada di dalam diri kita. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita siapkan hati kita untuk mempersiapkan hati kita. Biarlah roh itu yang akan membuat hati kita lembut. Haleluya Yesus. Mari kita katakan dari awal. Katakan kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Katakan kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Dengan rendah hati katakan sama-sama. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi,
Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ya kami mau ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oh kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Shalom sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan dimanapun juga Anda berada. Pada saat ini kita mengadakan ibadah raya minggu pertama bulan September tahun 2020 melalui YouTube. Walaupun Bapak Ibu Saudara-saudara ada di rumah masing-masing, tetapi kehadiran Tuhan ada di antara kita semuanya. Pasti Bapak Ibu percaya bukan? Mari kita akan masuk di dalam doa dulu sebelum kita meneruskan ibadah ini atau mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau izinkan hamba-Mu pada saat ini menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya urapan-Mu menyertai ya Tuhan, sehingga firman-Mu bisa disampaikan dengan jelas, ringkas, dan tidak sulit. Supaya semua sidang pendengar dimanapun juga, baik dari GBAP yang ada di Jakarta, Banten, ataupun pendengar di mana saja melalui YouTube, kiranya Tuhan berkati. Dan barang siapa yang percaya, biarlah mereka mulai bertobat dari tingkah langkahnya yang tidak benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya diberi tema yaitu mengenai bahaya emosi. Wah, masa emosi itu bahaya? Kan tidak semua emosi itu bahaya. Nah, emosi itu artinya perasaan. Saya akan dasari lebih dulu dengan firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama mempunyai pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau pikiran kita, nalar kita, pola ide-ide gagasan kita dan perasaan atau emosi kita ini sama seperti yang dimiliki Yesus, tentu tidak akan berbahaya. Nah, emosi yang bagaimana yang berbahaya? Emosi yang berbahaya itu bisa saja emosi yang bersifat dan cenderung untuk negatif. Demikian juga yang pasti bertentangan dengan firman Tuhan, itu bahaya. Misalnya saja mengenai emosi cinta, ya. Cinta itu mengandung satu kemauan dan satu perasaan yang kuat sekali di dalamnya. Dan cinta itu ada cinta agape, cinta filia, dan cinta eros. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nah cinta eros ini dalam hubungan keluarga itu tidak masalah. Tetapi kalau cinta eros ini di luar bingkai pernikahan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu sangat berbahaya. Apa yang terjadi Bapak Ibu, ya, itu nanti akan berbahaya untuk diri orang itu sendiri, untuk keluarganya, untuk lingkungannya, bahkan sampai kepada keturunannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sampai pengaruhnya kepada masyarakat. Misalnya saja Daud melihat Batsheba mandi bugil, lalu timbul yaitu cinta erosnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia tidak menepis itu, tidak meniadakan itu, tidak menghilangkan itu, tapi dia malah menikmatinya. Lalu itu menjerumuskan dia ke dalam apa? Ke dalam percabulan, perzinahan, bahkan sampai kepada pembunuhan. Dan oleh karena banyaknya istri dan banyaknya
gundik-gundik atau selir-selir dari Daud ini. Daud ini menghadirkan pedang di dalam keluarganya dan pedang dalam keturunannya dan juga pedang di dalam kerajaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat lagi Samson. Samson tidak bisa mengendalikan cinta erosnya dengan Delila. Dia sudah bergaul ya dengan Delila itu di luar pernikahan. Dan Delila ini bukan dari golongan yang percaya kepada Tuhan seperti dia. Apa akibatnya? Akibatnya mendatangkan penderitaan untuk Samson sendiri. Samson atau Samson itu kemudian ditangkap, digululi, dan kemudian dicungkil matanya menjadi buta. Dan dia kemudian dihukum, yaitu menghilang air anggur itu seperti kerbau yang muter-muter menggiling beras seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi Samson ini rugi dirinya sendiri dan membuat aib bangsanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun nanti akhirnya dia menang, yaitu dengan merobohkan tempat mereka berkumpul penyembah Dagon, tetapi dia sendiri binasa. Dia tidak bisa menyelamatkan bangsanya dan dia sendiri tidak survive. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan Sodom dan Gomora. Maka dari kata Sodom itu saat ini kan ada istilah sodomit, ya, yaitu menyodomi, yaitu laki-laki menggauli laki-laki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kota Sodom dan kota Gomora mendatangkan murka daripada Tuhan dan kota itu dibongkar balikkan lalu dihujani dengan apa? Dengan api dan belerang dari langit dan tidak ada yang spare, tidak ada yang terselamatkan kecuali Lot dan keluarganya. Tapi istrinya pun menoleh, dia pun kena hujan api dan belerang. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Lot itu dengan anak-anaknya lari sendiri, lalu terjadi incest di kemudian hari. Bapak Ibu yang dikasihi, mengerikan sekali. Bapak Ibu, bagaimana dengan dewasa ini, ya? Dewasa ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahaya daripada elektronik. Anak-anak kecil pun sudah mengenal pornografi, ya. Cinta macam itu banyak sekali bahayanya, menjerumuskan orang ke dalam percabulan pornografi sejak usia muda, prostitusi, pedofil, penculikan, pemerkosaan, pelecehan seksual rame-rame, kawin lari, kumpul kebo, sampai kepada pembunuhan, mutilasi gara-gara percabulan-percabulan itu. Dan juga terjadi incest, yaitu kakek mencabuli cucunya atau ayah mencabuli anaknya sendiri atau anak laki-laki mencabuli ibunya sendiri atau saudara kandungnya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pribadi menjadi rusak, ya. Keluarga itu menjadi berantakan, masyarakat menjadi bobrok Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan ekonomi menjadi keteteran dan gereja tercemar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebinasaan kekal mengancam bila orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seks itu tidak bertobat. Bagaimana jalan keluarnya? Tidak ada jalan keluar yang lain Bapak Ibu, kecuali kita ini sadar. Setelah kita sadar, kita harus mendengar panggilan Tuhan. Setelah kita mendengar panggilan Tuhan, kita harus berbalik dari hidup kita yang tidak bagus itu tadi, yang tercemar tadi itu, lalu datang kepada Tuhan. Kita harus bertobat, minta ampun kepada Tuhan, dan jangan berhenti sampai di situ. Kita harus bergabung dengan komunitas yang kudus, komunitas yang mementingkan pengajaran firman Tuhan yang benar, ikut ibadah di tempat itu, tercover, dimonitor oleh pembimbing-pembimbing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja terpanggil untuk mengajarkan bagaimana hidup dalam kesalehan dan kekudusan kepada keluarga demi keluarga, dan keluarga bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka dan memproteksi anak-anak mereka. Mengejutkan sekali, di sebuah apartemen di hotel di Kuningan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanggal 28 Agustus 2020 terjadi penggerbekan. Karena apa? Ada pesta gay. Dan itu ada satu komunitas gay yang dimulai didirikan tahun 2018 gara-gara ada seorang pemuda yang pergi ke luar negeri belajar macam begitu. Ya, dia ngikuti macam begitu, dibawa ke Indonesia dan sekarang ini
anggotanya sudah mencapai 150 orang melalui medsos. Ngerikan sekali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu digerebek oleh polisi, kedapatan mereka itu pesta G dalam keadaan bugil. Pria-pria semua, bugil semuanya. Dan ditemukan banyak bukti dan mereka menjadi tersangka, yaitu yang mengadakan itu dengan membayar 150.000 sampai 350.000 untuk pestanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi orang tua perlu mengawasi anak-anaknya sedini mungkin di mana mereka itu bergaul. Karena sekarang ini pedofil nyasar anak-anak kecil, remaja-remaja sudah dicabuli tetangga-tetangga. Oh, mengerikan sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekarang kita akan melihat aneka macam emosi atau perasaan atau bahaya yang berbahaya lainnya. Misalnya saja perasaan pahit, perasaan tumpul, perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Perasaan pahit ini bisa menjalar seperti ular lalu mencemari hati seseorang. Bapak Ibu, sehingga penuh dengan kedengkian nantinya dan pemberontakan, balas dendam dan lain-lainnya. Demikian juga perasaan iri hati dan dengki itu bisa menimbulkan benci dan ingin membunuh. Contohnya Kain membunuh Habil yang notabene adalah adiknya sendiri. Karena apa? Karena dia iri, dia cemburu melihat korban persembahan adiknya itu diterima oleh Tuhan, sedangkan korban persembahannya ditolak oleh Tuhan. Bapak Ibu, Raja Saul ingin membunuh Daud, yang Daud akhirnya sudah menjadi mantunya sendiri. Kenapa? Dia iri, dia cemburu. Oleh karena di mana-mana Daud dipuji-puji, Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa orang, beribu-ribu orang, ya. Dan Saul merasa iri, dengki, waduh, ya. Walaupun itu mantunya sendiri, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi dikejar-kejar mau dibunuh di mana-mana. Dan itu bisa menimbulkan kecurangan yang dasarnya tidak mau kalah dengan cara yang tidak fair kalau kita iri. Nah, perasaan mementingkan diri sendiri itu menyebabkan bahaya egoisme, ya, merasa benar sendiri dan tidak mau kalah, tidak mau ditegur, pemberontak. Masih ada perasaan-perasaan atau emosi negatif yang lain. Misalnya saja pemarah. Bahayanya apa? Bahayanya itu bisa marahnya membabi buta, bisa menimbulkan friksi, konflik, ya, percekcokan, pertengkaran, tawur-tawuran, musuh-musuhan antar sekolah, ya, dan kemudian juga bisa antar kampung, bisa sampai antar kota, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan seperti itu terjadi perbantan-perbantan. Kita lihat banyak sekarang ini di televisi, siaran televisi. Aduh, antara ABRI dengan pemimpin gugus COVID, ya, nanti antara TNI dengan Polri, nanti antara TNI dengan massa atau Polri dengan massa. Aduh, mengerikan sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kita lihat itu, kita dengar itu di mana-mana. Makin hari sepertinya makin banyak, dengan makin mendekatnya Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu menimbulkan caci maki, ejekan, olokan, sumpah serapah dan lain-lainnya. Dan itu berdosa sekali sebab bertentangan dengan firman Allah. Semua emosi negatif sebenarnya berakibat buruk, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk masyarakat luas. Begitu juga luas pengaruhnya itu tergantung dari kedudukan orang tersebut, pengaruhnya kepada lingkungan besar atau tidak, Bapak Ibu. Nah, kembali tentang cinta yang negatif, terjadi juga menjual orang karena uang. Jadi human trafficking, dan itu sudah dilakukan di mana-mana. Ya, anak kecil, remaja dan mahasiswa, ya, itu dijual, dijadikan pekerja seks itu komersial, ya, seperti itu. Artis-artis, ya, misalnya. Lalu memutuskan hukum tidak benar karena apa? Karena suap. Wah, terus-menerus ini ramai ini, ya, di pengadilan-pengadilan karena bisa terjadi seperti itu. Demikian juga imam-imam mengajar karena bayaran, ya, pendeta melayani karena bayaran. Kalau tidak ada bayaran tidak mau pilih yang gerejanya besar, yang bayarannya tinggi.
ya, yang ada fasilitas terbang diberikan tiket dan difasilitasi dengan hotel yang mewah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bisa terjadi seperti itu. Itu zaman dulu terjadi, sekarang pun bisa berulang. Demikian juga nabi-nabi menenung karena uang. Nabi harusnya bernubuat. Nabi tidak main tenung, tetapi dia mau main tenung. Karena apa? Karena uang, karena diberi upah. Dan itu ada dalam Alkitab, dalam Mika 3 ayat 11. Demikian juga Yudas Iskariot mengalami kerugian oleh karena cinta akan uang. Oleh karena uang menjual Yesus itu, dia mati gantung diri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akar segala kejahatan itu adalah cinta akan uang. Dan karena memburu uang, orang menyimpang dari iman mereka. Dan dengan demikian mereka menyiksa diri mereka sendiri dengan duka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang loba keuntungan gelap itu akan mengacaukan rumah tangganya. Oh, ngeri loh Bapak Ibu, ya, yang suka korupsi dan lain-lainnya itu rumah tangganya bisa kacau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan ada yang bagaimana? Ada yang bunuh diri ya, karena aliran dana yang tidak benar dan lain-lainnya. Pada waktu di pengadilan dijadikan tersangka, bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri. Yang membenci suap itu akan hidup, dan itu ditulis dalam kitab Amsal ya. Bertambah harta tetapi sia-sia. Pengkhotbah mengatakan begitu, karena makin bertambah harta makin banyak yang menikmati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian juga yang menggaruk kekayaan tidak halal pada pertengahan usianya akan kehilangan semuanya ya. Begitu juga pada kesudahan usianya, pada usia renta, pada usia lansianya, mereka akan menjadi seperti orang bebal, mereka pikun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu ada di Yeremia 17 ya, ayat yang ke-11. Kemudian yang mengumpulkan harta pada hari-hari terakhir, kekayaannya itu akan berkarat. Karatnya itu akan menjadi kesaksian bagaimana mereka itu serakah. Ya, kita bisa bacanya di Yakobus 5 ayat yang ketiga. Mari kita ingat pesan Tuhan Yesus supaya kita mengumpulkan harta ya, bukan di dunia ini, tapi kita mengumpulkan harta di surga, di mana ngengat dan karat tidak bisa merusaknya dan pencuri tidak bisa mengambilnya. Begitu juga supaya kita ini lebih mengutamakan mencari kerajaan Allah lebih dulu dengan segala kebenarannya, maka kita akan mengalami providensia Allah untuk hidup kita, bahkan turun temurun kalau kita didik anak-anak kita. Dan jangan khawatir, khawatir itu emosi yang negatif. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan kekhawatiran kita bisa mencuri, kita bisa curang, kita bisa lain-lainnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan bisa ketakutan, kecemasan, bisa jatuh sakit, bisa stroke, bisa stres Bapak Ibu. Dan lebih dari itu, firman Tuhan itu mengajar kepada kita supaya kita belajar hidup berbagi ya, supaya kita berbagi. Untuk berbagi tidak usah menunggu kaya, untuk berbagi tidak usah menunggu tua ya. Dari sejak anak kecil diajari untuk berdonasi, berbagi ya. Apa yang ada pada kita ya kita ambil sebagian untuk berbagi. Bisa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya melaksanakan itu ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terutama kepada saudara seiman ya. Berbagi itu kepada semua orang, tapi terutama kepada saudara seiman. Nah, untuk emosi yang berbahaya ini kita perlu belajar bagaimana berpikir panjang dan bagaimana berdada lapang, supaya kita penuh dengan kesabaran, penuh dengan pengendalian diri, tidak emosional, dan menantikan Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita dan menjadi pertolongan bagi kita. Bapak Ibu, mari kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kalau kondisi memungkinkan di tempat Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengucapkan pengakuan iman rasuli sambil berdiri, menaruh tangan kanan kita di dada kita. Tapi kalau tidak memungkinkan, duduk, tidak masalah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sekarang akan masuk di dalam perjamuan kudus, oleh karena ini adalah minggu pertama. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah menyiapkan perjamuan kudus itu di rumah masing-masing, dan oleh kasih karunia Tuhan kiranya kepala rumah tangga atau yang dituakan di situ melayani yang lain. Mari ikuti perjamuan kudus. Puji Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kita pegang roti tubuh Tuhan di tangan kanan kita sambil kita menghargai korban Tuhan Yesus di kayu salib, memperingati korbannya di kayu salib untuk kehidupan kita, dan bahwa di dalam bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus ada jaminan pengampunan dosa, ada jaminan hidup kekal, ada jaminan dibangkitkan di akhir zaman kalau kita sudah mati sebelum Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Sambil kita mawas diri, minta ampun dosa kita, mengampuni sesama kita yang berdosa bersalah kepada kita, seperti Yesus sudah lebih dulu mengampuni kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk korban putramu yang tunggal Yesus Kristus di kayu salib, untuk menebus kami dari setiap dosa dan kesalahan kami. Dan saat ini kami mau bersatu Tuhan, minta ampun untuk setiap dosa dan salah kami. Kami juga siap mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami. Kami juga mau minta ampun kepada setiap orang lain di mana kami juga berbuat salah dan kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan memberkati roti perjamuan ini yang sebentar lagi akan kami makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah Bapak, Ibu, Saudara percaya bahwa saat kita makan roti ini kita bersekutu dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat cawan anggur ini.
Kita ingat perkataan Yesus yang mengatakan inilah cawan pengucapan syukur yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Terimalah dan minumlah. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa anggur perjamuan kudus ini adalah kalau kita minum kita bersekutu dengan darah Yesus? Sambil kita tadi sudah mengaku dosa kita, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Sebentar lagi kita akan masuk dalam acara pengurapan minyak. Bapak-bapak yang ada di rumah, ibu-ibu yang ada di rumah, ya, sudah menyiapkan minyak urapan di rumah masing-masing. Mari kita akan mendoakan keluarga kita. Karena di sini ya, tidak ada jemaat, kita ibadah di rumah masing-masing. Saya akan berdoa untuk pengurapan minyak dan menumpang tangan atas diri saya sendiri. Bapa dalam surga, mengucap syukur kepadamu kalau hari ini minggu pertama selain perjamuan kudus kami juga boleh berdoa untuk pengurapan dengan minyak. Kami sangat membutuhkan pengurapan yang baru setiap hari, kekuatan yang baru untuk menghadapi hari-hari ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya terima pengurapan minyak lambang daripada Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya sidang jemaat di rumah masing-masing menerima pengurapan minyak melalui mereka yang dewasa kepada anggota keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus lewat perjamuan kudus. Kita diurapi dengan pengurapan minyak, diberi kekuatan, kemampuan ekstra untuk menghadapi hari-hari ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagaimana jemaat Tuhan diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala kita, Pendeta Mary Hartanti, belajar mengenai bahaya emosi negatif. Mari kita melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa pengumuman bagi kita semua. Persembahan GBAP Bunga Bakung Robinson bisa dilakukan via transfer di nomor rekening sebagai berikut atau scan barcode berikut ini. Selanjutnya, ibadah online service GBAP Bunga Bakung Robinson akan dilakukan setiap minggu di channel yang sama. Sekian pengumuman bagi kita semuanya. Keep healthy, keep believe, and keep praying. Kita akan menaikkan doa Bapa kami, dan kemudian setelah menaikkan doa Bapa kami, kita akan menaikkan doa untuk persembahan. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa untuk persembahan masing-masing. Mungkin ada yang ditransfer seperti kantor sudah memberitakan, mungkin ada yang dikumpulkan pada gembala yang bertanggung jawab di lingkungannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau sudah memberkati kami dengan berkat rohani dan jasmani. Dan tiba saatnya kami akan persembahkan korban-korban persembahan kami. Baik itu persembahan kasih untuk pekerjaan Tuhan, baik itu persembahan persepuluhan supaya ada makanan di rumah Tuhan, baik itu donasi-donasi atau persembahan misi untuk pembangunan rumah Tuhan dan lain-lainnya.
Terima kasih Bapa, Engkau sudah lebih dulu memberkati kami, dan inilah persembahan kami, kiranya menyenangkan hatimu dan Engkau terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Mari buka hati, tadakan tangan kita ke atas kepada Bapa di surga, sumber segala berkat dan kasih karunia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Damai dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita jumpa pula minggu yang akan datang. Haleluya. Amin.